Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai limit trigonometri bentuk tak tentu untuk bagian yang kedua. Di mana bagian yang pertama kita sudah membahas bentuk tak tentu, namun kita gunakan metodenya teorema limit trigonometri. Nah, di bagian yang kedua ini, kita akan lanjutkan materi menyelesaikan bentuk tak tentu. Biar menjadi bentuk tentu itu kita gunakan metode yang kedua, yakni yang jelas nanti ada fungsi kosinusnya ya. Jadi kita cari untuk metode kedua ini, bantuannya adalah kita merubah ya fungsi cos menjadi sin ya. Pada umumnya ada 3 bentuk, yang pertama, kedua, ketiga. Nah, yang pertama bentuknya adalah identitas trigonometri ya, 1 dikurang cos kuadrat ya, katakanlah sudutnya adalah kotak ya. Nah, sama dengan ini bisa berubah menjadi sin ya. Menurut identitas trigonometri ini sama dengan sin kuadrat dengan sudut yang sama. Nah, yang kedua itu yang paling sering juga adalah bentuk sudut rangkap. Sebenarnya ini dapat dari sudut rangkap fungsi sin ya. Fungsi cos ya. 1 min cos ya. Cos sudutnya kotak. Maka ini bisa dirubah ya, bedanya dengan pertama itu, yang pertama kuadrat, yang kedua nggak kuadrat ya, nggak ada kuadratnya. Jadi 1 min cos dengan sudut kotak itu rumusnya 2 sin kuadrat ya, sudutnya menjadi setengahnya. Nah, gitu ya, ada kali 2 tapi sudutnya dikali setengah. Nah, kemudian bentuk yang paling sering yang ketiga itu adalah selisih antar cos. Katakanlah cos A dikurang dengan cos B ya, ini bisa dirubah menjadi minus 2 sin ya, setengah dari penjumlahan A dengan B ya, dikali sin ya, setengah dari selisih A dikurang B. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal di bentuk limit tak tentu bagian yang kedua ya, limit trigonometri tak tentu bagian kedua. Oke, kita mulai untuk yang teladan yang pertama. Oke, teladan yang pertama ya, ini kita pastikan dulu boleh ya, apakah benar ini bentuk tak tentu. Kita ganti x dengan 0, maka jelas ini udah ada x ya, pasti 0 ya. 0 dikali berapapun kan 0, apalagi ini juga pastinya 0 ya. Cos 0 kurang 1 juga 0 dibagi sin 0. Nah, sin 0 juga 0 kan, kali tan 0 juga. Jadi ini bentuknya tak tentu. Nah, karena bentuk tak tentu, kita lihat ya, ini masih ada bentuk cos ya. Kita ingat tadi 1 dikurang cos kuadrat kotak ini sama dengan sin kuadrat, sudutnya sama. Nah, namun di sini bukan 1 min cos kuadrat tapi cos kuadrat min 1, berarti kan terbalik. Nah, kalau terbalik berarti kalau cos kuadrat kotak min 1, nah berarti jadi ini minus ya, minus sin kuadrat sudutnya kotak. Nah, sehingga di sini kan sudutnya 6x ya. Nah, maka bisa kita rubah menjadi limit x mendekati 0 dari x dikali, nah ini menjadi min sin kuadrat sudutnya sama 6x dibagi dengan sin 3x dikali tan kuadrat 2x. Nah, sudah jadi seperti ini, udah nggak ada cos. Nah, kita bisa terapkan yang namanya metode yang pertama yang sudah dibahas di video bagian yang pertama. Jadi kita gunakan teorema limit trigonometri ya. Nah, jelas limitnya limit tak tentu. Oke, di sini pertama kita punya x, katakanlah min kita taruh di depan ya, min x ya, dikali sin kuadrat, itu artinya sin dikali sin, jadi sin 6x dikali sin 6x. Oke, kita pasangkan satu per satu. Di sini ada 3x, x yang pertama, berarti ini dibagi dengan sin 3x. Kemudian tan kuadrat itu artinya tan dikali tan ya, dengan sudut yang sama ya, 2x 2x. Nah, seperti ini. Nah, ketiga pasang ya, atau 3 fungsi ini ya, 3 fungsi ini, nah ini bentuknya tak tentu semua, maka kita bisa terapkan yang namanya teorema limit trigonometri ya. Kalau bentuknya udah tak tentu, untuk sin dan tan bisa kita abaikan. Jadi min x dibagi 3x menjadi min 1/3. Kemudian sin
6x dibagi tan 2x, abaikan sin dan tannya, dapatlah 6/2. Ya, 6/2. Ini juga sama ya, sin 6x dibagi tan 2x menjadi 6/2. Nah, sehingga kita peroleh min 1/3 dikali 3 dikali 3. Nah, ini 3 bisa kita coret, maka dapatlah min 1 kali 3, maka hasilnya min 3. Jadi untuk teladan pertama, hasil limitnya adalah min 3. Oke, kita lanjutkan ke soal yang berikut. Nah, soal yang teladan kedua ini ya langkahnya sama ya. Kita coba pastikan apakah ada 0/0. Ketika x 0 jadi cos 0 cos 0 1 ya. 1 dikurang cos 0 1 juga. Nah, maka dapatlah pembilangnya 0. Penyebutnya 2 kali 0 kuadrat 0. Ya. Maka bisa kita pastikan hasilnya 0/0. Karena 0/0 maka ini bentuk tak tentu, oke ya. Nah, bentuk tak tentu di sini ada muncul cos dikurang cos, berarti ini masuk ke rumus yang ketiga tadi ya. Cos A dikurang cos B, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk sin menjadi rumusnya tadi minus 2 sin setengah dari penjumlahan sudut 7x tambah 3x jadi 10x dikali sin ya setengah dari selisih ya 7x dikurang 3x adalah 4x. Nah, seperti ini. Dibagi dengan 2x kuadrat. Nah, ini secara kebetulan duanya bisa kita coret langsung ya, karena sama-sama konstanta. Oke, jadi kita punya limit x mendekati 0 dari min sin 10x kali setengah ya, jadi 5 ya. Sin 5x dikali sin setengah kali 4x 2x masing-masing dibagi dengan x ya, karena kan x kuadrat diperoleh dari x dikali x gitu ya. Nah, jadi ada dua bagian di sini, dua bentuk tak tentu ya. Yang pertama sin 5x per x, yang kedua sin 2x per x. Oke, ini konstanta ya, asli ini min 1 ya. Ya, kita tulis saja min 1 dari limit sin 5x per x, karena bentuk tak tentu maka kita abaikan sininya, dapatlah 5x dibagi x hasilnya 5, atau boleh juga kita tulis 5/1 juga boleh. Sin 2x per x karena bentuknya tak tentu maka bisa kita abaikan sinnya ya, menurut lemma limit trigonometri, jadi 2x per x hasilnya 2. Maka kita peroleh hasil limit dari teladan 2 ini adalah min 1 kali 5 kali 2 hasilnya adalah min 10. Nah, ini untuk pembahasan teladan yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke teladan yang ketiga. Nah, di sini kita pastikan dulu apakah bentuknya 0/0. Ketika x 0 jadi cos 0 1 dikurang cos 0 1 per 1 dikurang cos 0 1. Maka dapatlah hasilnya 0/0. Nah, sehingga bisa dipastikan bentuknya tak tentu. Oke, karena bentuk tak tentu, langkah pertama rubah cos menjadi sin. Ya, di sini ada cos dikurang cos, jadi bisa kita rubah menjadi minus 2 sin setengah dari penjumlahan dua sudutnya 3x tambah x menjadi 4x dikali sin setengah dari selisih ya 3x dikurang x menjadi 2x dibagi 1 min cos. Nah, rumus yang tadi ya, rumus yang kedua kalau nggak salah, jadi 1 min cos kotak sama dengan 2 sin kuadrat ya setengah dari kotak ya, sudutnya dikali setengah, maka ini kan sudutnya 1x ya, jadi kita punya 2 dikali sin kuadrat setengah dari x ya. Nah, seperti ini. Oke, 2 nya bisa kita coret, jadi kita punya limit x mendekati 0 dari min 1 ya, min 2 bagi 2 min 1 dikali sin setengah kali 4x itu 2x dikali sin setengah kali 2x adalah 1x atau x saja boleh. Nah, kita cari di sini pasangannya, sin kuadrat setengah x itu diuraikan jadi sin setengah x dikali sin setengah x. Nah, seperti ini. Maka hasil limitnya adalah ini min 1 karena konstanta, hasil tetap konstanta. Kemudian sin 2x per sin setengah x ini bentuk tak tentu 0/0. Maka bisa kita abaikan sinnya. Jadi dapatlah 2 dibagi setengah ya. 2 bagi setengah itu 4.
Kemudian limit yang kedua, ini bagian yang kedua adalah sin X per sin setengah X. Bentuk tak tentu juga 0 per 0, maka abaikan sinnya dari X dibagi setengah X. X bagi setengah X adalah 2. Nah, maka dapatlah hasil akhirnya adalah min 1 kali 4 kali 2, hasilnya adalah minus 8. Ya, jadi untuk soal teladan 3 ini hasilnya adalah min 8. Oke, kita lanjutkan ke teladan yang berikut. Oke. Untuk X mendekati 2. Nah, kita coba cek dulu. X-nya 2 apakah dia bentuknya 0 per 0 ya, atau tak tentu. X-nya 2 kan berarti jadi 4 ya, 2 kuadrat 4 dikurang 5 kali 2 10 tambah 6. Ya, jelas sekali ini 0 ya, dikali sin 2 kali X ya, 2 kali 2 berarti 4 kurang 4 0, jadi sin 0. Ya, jelas ini pembilangnya 0. Penyebutnya sekarang 3 dikurang 3 dikali cos 2 kali 2 4 kurang 4 0, cos 0 1. Ya, jadi dapatlah 3 kurang 3 0 juga. Sehingga soal yang teladan 4 ini bentuknya tak tentu. Oke. Maka kita bisa lihat di sini ketika X mendekati 2 hasilnya 0. Pembilang maupun penyebut, maka dari pembilang dan penyebut pasti ada faktor X min 2 yang membuat dia 0. Nah, kita cari X min 2 baik di pembilang maupun di penyebut. Jadi limit X mendekati 2 ini tadi hasilnya 0 ketika X min 2. X-nya sama dengan 2, maka pasti ada X min 2-nya. Nah, tinggal kita cari X min 2 kali berapa biar jadi seperti ini ya. Dikali hasilnya 6 dijumlahkan 5 ya. Kita kali dengan X min 3 ya. Kemudian yang sin ini juga 0 ya, maka pasti ada X min 2-nya. 2-nya kita keluarkan, maka dapat dikali X min 2. Nah, seperti ini. Dibagi 3 dikurang 3 cos. Nah, sama-sama ada 3. 3-nya kita keluarkan. Jadi 1 min cos. Ya, sudutnya 2 dikali X min 2. Nah, seperti ini. Nah, tapi di sini masih ada 1 min cos ya, bentuk tak tentunya. Maka kita rubah ke dalam bentuk sin. Ya, bagian 1 min cos ini. Ya, rubah jadi sin. Jadi kita punya limit X mendekati 0 dari tukar X min 3 dulu. Kemudian kita kali X min 2 dikali sin ya, 2 kali X minus 2 dibagi dengan 3 kali, nah 1 min cos, kita ingat kembali 1 dikurang cos kotak ini rumusnya adalah 2 sin kuadrat setengah dari sudutnya gitu ya. Sudutnya kan 2 kali X min 2. Oke. Jadi kita dapat 2, 1 min cos itu 2 dikali sin kuadrat setengah dari sudutnya. Nah, sudutnya kan 2 dikali X min 2. Berarti ini 2 coret ya. Setengah kali 2. Jadi cukup sin kuadrat X min 2. Sehingga bisa kita langsung tuliskan di sini ada beberapa limit yang akan kita cari. Yang pertama adalah X min 3 dibagi dengan 3. Karena dia bentuknya tentu ya, bukan tak tentu, ini tentu. Hasilnya nggak 0 per 0. Kemudian X min 2, nah ini yang membuat 0. Sama sin 2 kali X min 2. Ingat konsepnya ada di sini ya, X min 2. Cari yang ada X min 2 nya. Nah, ini kita bagi dengan pasangannya yang ada X min 2. Nah, ini boleh langsung kita kalikan ya, 3 kali 2 6 nih. Ya, jadi sin kuadrat X min 2 itu kita urai jadi sin X min 2 dikali sin X min 2. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian yang tak tentu 0 per 0 ya. Jelas ada X min 2 nya ya. Nah, kalau ini bagian limit tentu. Jadi karena limit tentu maka boleh langsung kita substitusikan X-nya menuju 2 ya, bukan 0 ya. X menuju 2. Oke, X-nya kita ganti dengan 2. Jadi dapatlah 2 min 3 per 6. Ya, jelas ini enggak 0 per 0 ya. Nah, karena ini bagian yang kedua ini 0 per 0. Karena bentuknya 0 per 0 maka bisa kita abaikan sinnya. Jadi X min 2 dibagi X min 2 1. Kemudian yang ketiga juga sama nih, bagian ketiga ya. Bentuknya 0 per 0. Maka kita bisa abaikan sinnya, dapatlah 2 kali X min 2 dibagi X min 2. X min 2 coret, dapatlah 2. Oke, maka kalau kita hitung hasil limitnya sama dengan 2 kurang 3 min 1 per 6 ya, dikali 1 kali 2 2. Oke ya, 2 dibagi 6 kan sepertiga ya, jadi min 1 per 3.
Ya, jadi min sepertiga adalah hasil untuk soal teladan yang keempat. Oke, kita lanjutkan ke teladan yang kelima ya, teladan yang terakhir. Oke, kita cek kembali. Ketika x yang 0, hasil limitnya jelas sekali ini 0 kurang 0 ya, 0. Kemudian sin 0 kurang tan 0, 0 juga ya. Nah, jadi hasilnya adalah bentuk tak tentu. Oke, karena bentuk tak tentu, maka coba kita lihat ya. Kita harus ada yang kita otak-atik dulu ya. Contohnya x dikurang x cos ya, ini sama-sama bisa dibagi dengan x, jadi x nya kita keluarkan, muncullah 1 min cos 4x. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ada bentuk sin dikurang tan, maka tannya kita rubah menjadi sin per cos. Jadi ini sin 6x dikurang sin 6x per cos 6x. Nah, seperti ini. Oke, ada bentuk 1 min cos. Ya, seperti biasa kita rubah ke dalam bentuk sin ya. Sama seperti soal sebelumnya, ini menjadi limit x mendekati 0 dari x dikali 1 min cos menjadi 2 sin kuadrat ya, 2 sin kuadrat setengah dari sudutnya kan 4x ya, gitu ya, dibagi dengan, nah ini kita karena ada penyebut, dalam penyebut coba kita kalikan bagian pembilang dengan cos 6x, penyebut juga dengan cos 6x, maka ini jadi dikali dengan cos 6x. Nah, tapi penyebutnya sin 6x kali cos 6x jadi sin 6x dikali cos 6x. Nah, kurang ini sin 6x bagi cos 6x dikali cos, coret cosnya, tersisa hanya sin 6x. Nah, seperti ini. Nah, maka kita coba lihat adakah yang bisa kita sederhanakan ya. Ini jadi x kali 2 ya 2x dikali sin kuadrat ya, sin kuadrat setengah kali 4x jadi 2x dikali cos 6x, semuanya dibagi dengan sin kali cos dikurang sin. Oke, sama-sama sin 6x, sin 6x nya kita keluarkan ya, maka dapatlah sisanya cos 6x min 1. Nah, seperti ini. Muncul bentuk cos min 1. Nah, kalau tadi itu kan kita punya 1 min cos ya. Rumusnya adalah 2 sin kuadrat ya, setengah dari sudutnya ya. Nah, gimana kalau kita punya cos dikurang 1? Nah, kalau cos kurang 1 berarti jadi minus ya. Minus sama aja kan kita kali min ya. Jadi minus 2 sin kuadrat setengah dari sudutnya. Oke, jadi ini kita rubah menjadi limit x mendekati 0, pembilangnya tetap 2x dikali sin kuadrat 2x dikali cos 6x dibagi semuanya ini dengan sin 6x dikali cos min 1 itu menjadi min 2 sin kuadrat ya, setengah dari 6x jadi 3x ya. Langsung saja ya. Oke. Nah, ini tidak ada yang bisa dicoret, paling ini 2 ya yang bisa dicoret ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan cari yang bikin 0 ya. Yang bikin 0 itu siapa ketika x 0? Ya jelas x ya kalau di pembilang. Kemudian sin 2x ya, karena kuadrat berarti sin 2x nya 2 kali ya, sin 2x dikali sin 2x. Sementara cos 6x ini ketika x 0 dia nggak 0, jadi kita biarkan bentuknya di paling kanan ya. Nih yang bentuknya 0, hasilnya kita cari pasangannya, mana lagi yang 0 di sini, pembilang penyebutnya ya ini yang bikin 0, sin 6x, jadilah bentuk 0 per 0. Kemudian sin kuadrat 3x berarti sin 3x dikali sin 3x. Nah, ini yang bikin 0 per 0 ada 3 pasang, 1 2, 3. Nah, sementara cos 6x dibagi dengan min ya, penyebutnya tersisa min, katakanlah min 1. Ini bentuk tentu ya, karena dia nggak 0 per 0 ketika x 0 ya. Coba kita cari limitnya. Nah, ini bentuk 0 per 0, jadi bentuk tak tentu, boleh kita abaikan sini, jadi x dibagi 6x menjadi 1 per 6. Kemudian bentuk yang kedua sin 2x dibagi sin 3x, ini juga bentuk 0 per 0, bentuk tak tentu, abaikan sinnya, dapatlah 2 per 3. Kemudian sin 2x per sin
3x juga sama ya, 2/3. Nah, sementara ini bentuk tentu ya, bentuk tentu. Nah, kalau bentuk tentu langsung kita ganti x dengan 0 jadi cos 0 dibagi min 1. Nah, cos 0 kan 1 ya. Jadi kita punya coret 2 dengan 6 jadi 3. 1 kali 1 kali 1 kali 2 ya, 2. 3 kali 3 kali 3 27. Cos 0 1 dibagi min 1, maka dapat hasilnya minus 2/27. Nah, ini soal untuk teladan yang kelima. Oke, demikian pembahasan untuk limit trigonometri bentuk tak tentu bagian yang kedua ya. Nantikan video pembahasan selanjutnya untuk bagian yang ketiga tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.